liwang-liwung. Sepi siapa? Tergantung antara awan-awan, tergantung mendung liwang-liwung. Sepi siapa? Apa yang baru saja kamu katakan? Kesedihan, penyesalan, mengutuk kehidupan. Semua sudah aku lakukan. Semua sudah aku coba. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Masih saja ada yang protes. Selalu aku yang salah. Masih saja ada yang menganggap aku egois. Siapa yang protes, Langit? Siapa yang menyalahkanmu? Egois. Tapi kamu memang egois, kan? Bapak tidak bersungguh-sungguh untuk mendukungku. Kok begitu? Iya. Bapak hebat di mata mereka. Omongan Bapak jadi rujukan. Iya kan adik-adik. Solutif. Tapi tidak bagimu. Bapak tidak hebat sama sekali. Bapak banyak membantu mereka. Tapi untuk apa? Anak. Mana pernah, Pak? Pikir. Masa mudamu saja masih jauh. Kamu terlalu dini jika mengatakan dirimu sudah selesai. Jalan masih panjang yang belum kamu lewati. Baru sepertinya saja kamu melewatinya. Kamu sudah menyalahkan semua orang. Jujurlah, Langit. Jujurlah pada dirimu sendiri. Aku menghormati. Tapi Bapak harus tahu. Setiap jiwa ada kehidupannya sendiri. Bapak telah melewati.
Mestinya Bapak mengerti akan hal itu. Dan Bapak juga harus paham. Tua dan muda bukan selalu siap. Terus, kamu ingin menyebutku orang tua yang kekanak-kanakan gitu? Bapak cuma terlalu cerewet untuk mengurusi hidup orang lain. Kamu itu anakku. Lantas apa Pak kalau anak? Bapak berhak mengatur hidup. Bapak merasa berhak untuk menentukan apa yang harus dipilih. Silakan. Kamu berani diam mendengar orang lain bicara. Oh, begitu. Dan akhirnya Bapak harus tahu kenapa aku seperti sekarang ini. Hidup melata seperti ular yang dihindari setiap orang. Malah berpergi harus secara sembunyi. Dan saat bertemu dengan orang mereka menghindari ketakutan. Jika perlu. Mereka mengambil batu untuk melempari. Bapak hanya bicara. Hati yang jernih. Sakit. Sakit, Pak! Apa lagi? Kamu bikin ini cuma aku. Gila! Edan! Halo! Aku ingin kamu tumbuh dewasa, Langit. Menjadi manusia yang bermartabat. Bukan malah pintar mengucap. Aku ingin kamu menjadi manusia yang sukses seperti aku. Bukan malah pintar gelas seperti itu. Buat apa? Semua buat apa? Ya buat bekal hidup kamu tentu saja. Sudah aku bilang. Semua tidak ada gunanya. Terserah. Pak, tidak ada gunanya. Biar sarjana saja. Tidak dapat mempengaruhi kehidupan. Bapak lihat sendiri. Aku semakin terpuruk. Sudah. Bapak tidak perlu ceramah lagi. Ceramah tidak akan menyelesaikan masalah, Pak. Ceramah katamu. Setiap orang tua mempunyai harapan terhadap anak-anaknya lain. Cukup, Pak. Ketika orang tua melihat anak-anaknya bertumbuh, harapan akan tetap menjadi harapan. Aku buat, Pak. Tapi harapan itu bisa berubah menjadi kecemasan. Cukup, Pak. Tapi tahuilah Langit, keduanya berujung sama, kebahagiaan anak-anaknya. Aku sudah buat, Pak. Aku buat. Kamu tidak boleh bicara kasar seperti itulah. Apa? Kasar. Mana kata-kataku yang kasar? Ini kemerdekaan berpendapat. Tapi setidaknya melihat niat baiknya. Begini jadinya. Terlalu mendengarnya baik. Aku semakin rapuh untuk menghadapi kenyataan hidup. Kenapa aku tidak dibiarkan menentukan dan memilih sendiri? Semua serba bapak. Semua serba orang tua. Kamu lihat aku sekarang. Aku menjadi orang yang gagal. Kamu terlalu pesimis memandang hidup, Pak. Iya. Mungkin. Tapi mungkin juga. Selama ini aku dikondisikan. Sehingga aku selalu pesimis memandang hidup.
lagi anak kita akan lahir. Oh iya? Kamu senang bukan? Iya. Kita akan segera memiliki anak pertama. Dan yang pasti keluarga kita akan semakin bahagia. Iya. Kamu ingin anak laki-laki pertama? Kamu sendiri? Kalau aku laki-laki atau perempuan, tidak masalah. Aku terima semua itu sebagai anugerah terindah dalam hidup kita. Iya sih. Kalau anak kita laki-laki, aku yakin dia akan tampan dan kuat sepertimu. Kalau dia perempuan, pasti kecerdasannya seperti kamu. Iya. Sebenarnya aku belum siap untuk memiliki anak. Apa maksudmu? Kamu tidak menginginkannya? Berani-beraninya kamu bicara itu kepadaku lah. Itu sangat menyakitkan. Tri, kenyataan memang menyakitkan. Tapi aku bicara jujur. Kita memang belum siap, Sri. Belum siap? Belum siap bagaimana? Kamu ingin menggugurkan kandungan ini? Betapa tidak bertanggung jawabnya kamu sebagai suami, Lan. Sri, hidup kita saja sudah kesulitan seperti ini. Kamu tega melihat anak-anak itu menderita. Mereka anak-anak, Sri. Beda dengan kita. Mungkin kita bisa menulis rasa lapang kita dengan tenang. Tapi anak-anak, Lah, aku setiap hari mencari nafkah. Kamu hanya makan dan tidur di rumah. Aku tidak pernah persoalkan itu. Silakan, kamu nikmati hidupmu. Tapi untuk anak kita, kamu bahkan tidak merasa bahagia. Hatimu sudah mati. kamu bilang aku menikmati hidup. Lontang-lantung seperti ini, kamu pikir aku menikmati. Melihat bekerja siang dan malam, kamu pikir aku menikmati. Oh, pikiranmu buruk kepadaku. Aku tahu, rupanya selama ini kamu tidak ikhlas menjalankannya sendiri. Wah, Langit. Lah. Lah. Ini bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Hidup terus berjalan. Mau tidak mau, kita harus mengikutinya.
aku akan ke kota mencari kerja. Lang, tetaplah di sini bersamaku. Tetaplah seperti hari-hari kemarin. Semua akan baik-baik saja. Kamu di sini bersamaku. Aku akan bekerja seperti biasanya sebagai buruh di perumahan-perumahan. Dan kalau kamu bilang aku tidak ikhlas, aku ikhlas lah. Bukankah ini semua untuk anak kita? Mencari pekerjaan memang tidak mudah. Tidak semudah para politikus bicara dan menjanjikan lapangan kerja. Apa hubungannya dengan politisi? Sudahlah, Lang, urusi urusan diri sendiri. Itulah maksudku. Kesulitan hidup yang kita alami saat ini. Kurasa bukan kesalahan kita juga. Ada tangan-tangan besar yang tak kasat mata. Sengaja menempatkan kita untuk hidup seperti saat ini. Mereka melakukan upaya-upaya secara sistematis, terstruktur, dan masif. Kata-katamu sama persis saat kamu masih menjadi mahasiswa. Dan selama itu, perjuanganmu belum berhasil sampai saat ini, kan? Buktinya kita mengalami sendiri. Terus gimana? Kamu pergi ke kota untuk demo atau untuk kerja? Ah, Monitor masuk. Oh, geser yuk, geser. Pegangan lagi.
coba mencari, tapi tidak ada. Kecuali kalau kamu mau pekerjaan yang aku tawarkan kemarin. Terima kasih, Jo. Aku sudah merepotkan. Jadi kamu mau terima? Tidak ada pilihan lain. Aku senang mendengarnya, Lang. Percayalah, kalau kamu serius dan tekun dalam bekerja, pekerjaan ini tidak akan berlangsung lama buatmu, Lang. Petugas pembersih kaca gedung tingkat. Ya, benar sekali. Nanti aku ajari hal-hal teknis yang harus kamu kuasai. Itu sangat mudah. Yang penting kamu punya nyali. Kamu dulu juga jadi pembersih kaca gedung bertingkat sebelum seperti sekarang ini. Kebetulan tidak, Lang. Tidak. Sejak awal, aku di bagian. Bekal pengetahuan memang tidak dapat memberi nasib. Setauku, kamu hanya lulusan sekolah dasar. Orang bilang aku bejol. Bejo. Iya, dan aku setuju. Aku memang orang yang beruntung saja. Tapi menurutku, kamu bisa menunjukkan siapa dirimu. Kamu ini kan orang yang berpendidikan tinggi, ya toh? Maka tadi aku bilang, pekerjaan ini pasti hanya sebentar buatmu. Manusia yang terlalu menanggung banyak beban. Aku tidak tahu. Apa aku akan sanggup mengangkat diriku sendiri, berikut beban berat yang kubawa di pekerjaan ini. Sudah terbayang dengan gedung-gedung semakin tinggi. Aku merayap pada diriku. Kamu sukses, kan? Ya, Kerjamu di kantor. Semua orang bangga padamu. tapi tidak ada yang berubah pada diriku, Lang. Aku tetap temanmu. Dan aku tetap menganggapmu sebagai temanku. Aku tidak ingin menilai. Kamu menjalani hidup dan segala upaya. Kamu memilih melakukan atau tidak atas kehendak bebas. Dan aku hargai. Alah, langit. Kamu itu gak usah berbelit-belit. Seperti ngomong siapa? Sama siapa kamu ini? Aku Warjo, Lang. Tukang ngarit rumput buat kerbo-kerbo milik Pak Lurah. Masih ingat toh? Iya. Dan kamu adalah Warjo. Orang yang telah menolong. Sehingga aku punya pekerjaan di sini. Kamu juga yang menolong. Ketika istriku butuh biaya persalinan. Sudahlah, sudah. Aku melakukan ini semua karena kamu adalah teman. Dan kamu juga banyak menolongku, Lang. Tidak semua orang, Lang, mau bekerja seperti kamu sekarang ini. Bergelantungan di ketinggian. Dan aku tahu, Lang, nyawa resikonya. Aku sendiri tidak mampu, Lang. Dan tidak setiap orang mampu. Tapi kamu mampu, Lang. Aku rasa itulah kekuatan terbesar yang ada pada kamu, Lang. Kamu berani menaklukkan dirimu sendiri atas rasa takut dan atas ancaman kematian ini. Sebenarnya aku tidak mampu kalau boleh jujur. Tapi katamu, aku harus berani. Dan untuk berani, tidak perlu ijazah tinggi. Oh, Untuk bisa berani, hanya butuh ketololan dan ketolongan. Dari atas ketinggian, kemudian aku tahu, semakin tinggi posisi, semakin banyak hal yang bisa kita lihat. Nawarkan keindahan visual yang tidak pernah aku dapatkan.
sejak aku di bawah. Hari kemudian pulang. Sekarang aku mudah sekali merasa kosong. Loh. Lan. Aduh. Langit. Kamu gak boleh seperti itu saat bekerja. Pikiran kosong akan membuatmu lupa. Fokus saat bekerja. Bahaya buat keselamatanmu, Lang. Saat bekerja, fokus ya. Jangan ngelamun. Jo, Ya. sebenarnya aku ingin pulang. Aduh. Langit. Kalau kamu kangen sama keluarga, kamu kan bisa menelpon, video call ke. Kalau setiap kali kamu pulang kampung, kapan kamu bisa mengumpulkan uang? Menabunglah sedikit. Toh apa yang kamu lakukan di sini sudah buat anak istrimu kan? Iya. Monitor. Masuk. Geser. Sabar. Cuaca lagi gak nentu nih. Ya. Oke. Langit, kenapa goyang-goyang langit? Geser. Kamu itu. Ya, pegangan.
ambil air. Ambil air. Angkat dulu. Kecilan saja itu sakit. Kamu kenapa? Makanya Mas. Hati-hati. Iya, hati-hati. Oh, dia terlalu ngoyo. Kan sudah aku bilang. Sedikit saja. Aduh. Dia terlalu ngoyo. Iya. Bawa rumah sakit ya? Ya. Bagaimana kita bawa rumah sakit? Nanti juga sembuh sendiri. Kalau udah mau ke rumah sakit, jangan bilang-bilang mandor. Nah, itu. Jangan bilang-bilang. Kalau kita ketahuan mandor, kita semua yang disalahkan. Betul itu. Terus, ya maunya gimana? Aku di sini saja. Kalau bisa aku nggak kerja, nggak dapat uang. Iya, sebentar mas. Mas, ini ada sedikit uang. Ya, masnya pulang, istirahat di rumah. Sip, ya. Ada uang sih, ada uang. Ya, ada kok. Ini. Ini sudah tidak benar. Kerja tanpa dibekali pengalaman. Apa mereka tidak tahu tentang resiko pekerjaan? Nggak tahu. Terus? Pura-pura nggak tahu saja. Ya, kita kan rakyat kecil toh. Gajinya ya pas-pasan. Tapi soal keselamatan kan itu penting. Iya. Ya penting. Lebih pentingnya ya masuk kantong. Dikorupsi. Aku akan pergi saja dari sini. Loh, mau kemana? Di tempat lain. Belum tentu ada pekerjaan. Betul itu. Iya. Aku akan keluar saja. Kita sudah kerja banting tulang. Tetap saja tidak dari jauh. Memangnya kita juga bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Sudah, terima saja. Jangan gengsi. Terima saja. Hei. Gengsi, ya. Aku tidak gengsi. Kalau tidak gengsi, ya diterima saja toh. Apa adanya. Kalian dengar? Aku tidak gengsi. Kalian saja yang tidak punya otak. Hei, kau bilang apa? Kamu punya otak. Mungkin. Tapi kamu jelas tidak punya hati. Apa katanya? Tadi kamu bilang gengsi. Sekarang tidak punya hati. Ya, jangan. Kalau kamu punya hati, kamu tidak meninggalkan pekerjaan. Kau mau kasih makan anak istrimu dengan batu? Ini batu. Makan. Bawa pulang sana.
Hei. Monitor, monitor. Ya, langit. Yo, geser lagi, geser, geser, geser. Siap, laksanakan. Tapi dicek tuh kabel-kabelnya. Ya, tekangan. Ntar, kenapa goyang-goyang tuh putus tadi tuh, kenapa tuh?
geser saja. Geser. Jangan nangis, pegangan. Kabar baik kok, kabar baik, kabar baik, kabar baik. Apa? Semua customer menyatakan puas atas hasil kerja perusahaan. Bagus. Bahkan banyak loh kok di antara mereka yang mau jadi pelanggan tetap. Oh ya? Wah, gila. Wih, cewek aja. Tapi ingat loh, jangan sampai lepas pengawasan. Oh, Anak-anak itu kalau nggak diawasi, supaya kerja seenaknya sendiri, Jo. Loh, berapa kali aku mendapati, mereka malah ngorok, padahal masih jam kerja. tenang dah, tenang kok. Serahkan sama Warjo. Pas ber, pasti beres. Bentar lo ya. Tenang kok, siap. Tidak. Ya kok. Semester kedua nanti, aku pengen memperluas usaha aja. Jangan cuma jasa bersih-bersih kaca gedung-gedungan kayak gini terus, Jo. Kalau boleh tahu, usaha apa itu kok? Kalau bisa, kontraktor, Jo. Atau ya, developer lah. Aduh. Gimana? Ide bagus Bagus, itu Kak. kok. Apa nggak kepikiran dong? Kalau kita investasi di IKN. Bercanda kamu. Duit kuliah belum cukup lah. IKN itu buat mereka saja, para konglomerat. Aku ngambil yang itu di Cilacap, Jo. Ini serius kok. Apa? Informasinya A1. Apa? Saya ada kenalan di sana yang bisa diajak negosiasi kalau kok Alum mau. Kenalan? Gimana kok? IKN? Gimana? Nggak mau aja. Orang sekarang itu sudah cerdas kok, Jo. Kritis lagi. Jalan. Aku mau bisnis dengan cara yang baik-baik saja, Jo. Kok Eh, memang kalau Alum bisa berkembang pesat seperti sekarang ini itu dengan cara yang baik-baik saja. jujur. Jujur. Cara-cara seperti itu memang bisa, Jo. Tapi dulu, Jo, waktu orde-orde terdahulu bisa. Sekarang beda, Jo. Tidak bisa sekarang itu. Zaman sekarang ya, niat baik mau bantu saja, kena pasal gratifikasi loh, Jo. Susah sekarang itu. Iya juga ya kok. Aduh, nggak bisa macam-macam lagi sekarang itu tuh. Makanya, Jo, daripada kita hancur sendiri, sudah. Lebih baik kita bisnis dengan cara yang baik-baik saja, Jo. Oh, sudah kok, sudah. Susah, Jo. Sudah kok, sudah. Tapi, yang kamu omong tadi itu ada benernya, Jo. Maksudnya kok? Kalau memang kita tuh punya ambisi besar untuk memperluas bisnis, apalagi ke bidang-bidang yang baru, ya memang mau nggak mau kita butuh dukungan berbagai pihak, termasuk bagian pusat, Jo.
Kong, tadi kan saya sudah bilang. Saya ada beberapa koneksi di sana kok. Ya. Kalau perlu, kita gunakan cara-cara yang tidak terlalu konvensional lagi. Bisnis kok. Bisnis memang menuntut kita untuk selalu bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Tapi jangan lupa, kita tetap harus menjaga reputasi perusahaan. Tentu kok. Paham maksudku? Maksud kok Amin, kita harus pintar dalam bermain bukan? Itu maksud itu. Oh iya kok. Apa? Ini ada pengajuan pinjaman. Tolong dibantu ya kok. Siapa? Lahir kok. Langit. Saya kok. Kamu sudah sering aku bantu. Kamu tahu sendiri itu kan? Iya kok. Nah sekarang kamu datang lagi mau minta ngutang lagi. Tolonglah kok. Kali ini saja. Aku berjanji kok. Tidak akan minta tolong lagi. Aku nggak butuh janjimu. Yang aku butuh itu kepastian. Pinjamanmu itu mau kamu kembalikan kapan? Iya. Secepatnya kok. Aku kan lagi mengumpulkan di sini. Langit, langit. Gini loh. Bukannya aku nggak mau bantu kamu. Bukan sama sekali. Tapi orang itu kan hidup harus berjuang toh. Kamu ngerti nggak arti kata berjuang? Iya kok. Di sini aku juga lagi berjuang kok. Kamu itu ya, yang berjuang itu tuh mulutmu toh. Tapi yang kamu lakukan jauh dari kata berjuang. Aku dulu juga kayak kamu, Lang. Hidup susah. Tapi aku keras berjuang. Kalau perlu, tidak usah pedulikan waktu. Pokoknya kerja. Loh, gak sedikit loh. Teman-temanku zaman itu, setiap malam minggu ngajak pergi. Jalan-jalan, bersenang-senang. Kamu pikir aku gak pengen, Lang? Pengen, Lang, pengen. Tapi aku bertahan, Lang. Aku mikir. Aku kerja susah payah. Nabung sedikit demi sedikit. Terus mau dihabiskan begitu saja untuk foya-foya. Wow, rugi dong. Perasaan aku juga tidak berfoya-foya kok. Itu cuma contoh Langit. Contoh bahwa berjuang itu begitu. Harus berani keras sama diri sendiri. Ya kamu kerja aja nggak pernah beres. Kamu jadi mau orang itu memalukan. Sudah, bereskan dulu pekerjaanmu. Ya kok. Ayo, Sob. Ya kok. Kamu sudah bosan kerja di sini.
sudah. Aduh, kamu itu sudah pikun ya rupanya. Sekarang aku dipanggil Zelda. Dulu namaku Rohaya. Rohani. Ya, sudah ingat kan? Sekarang panggil aku Zelda saja ya. Oh, kamu yang dulu jadi sekretaris itu. Ya, Ini kamu. ya. Dulu kamu presiden BEM-nya. Aku sekretarismu. Tapi di luar kegiatan kampus, kamu manggilku sayang. Iya. Kamu di mana? Zelda. Oh, iya, siap. Silakan duduk. Tapi kenapa kamu berubah nama? Karena aku saat ini bukan aku yang dulu. Oh, begitu. Aku sudah meninggalkan aku yang dulu. Bahkan aku sudah melupakannya. Sebab aku tidak ingin masa lalu menjadi kisah buruk bagiku saat ini. Aku juga sudah tidak aktif berkoar-koar mengkritik pemerintah. Seperti ketika masih mahasiswa. Aku malu rasanya kalau aku menang masa itu. Kita berkobar-kobar turun ke jalan, memperjuangkan hak-hak rakyat. Hei. Kenapa bagaimana? Bukankah apa yang kita lakukan baik? Dan ternyata sikap kita keliru lagi. Apa yang kita perjuangkan tidak lagi penting, baik buruknya, mulia dan tidaknya, karena toh pada akhirnya kita harus bersekutu dengan mereka yang mau bantu kita. Membantu katamu. Siapa yang membantu kita? Ketimpangan sosial ini terjadi secara sistematis. Aku tidak menggarisbawahi kata membantu. Terus, Aku menekankan kata bersekutu. Idealisme kita tiba-tiba sampah begitu kita mendapatkan roti setelah seharian menahan rasa lapar. aku tidak mengerti maksud. Ayolah langit, kamu itu kan cerdas, jangan pura-pura bloan begitu. Kamu memilih tidak mau bersekutu dengan mereka, dan kamu harus diputuskan seperti saat ini. Jadi ini bukan soal kekuatan besar dan melakukan upaya sistematis untuk memojokkan hidupmu. Ini pilihanmu sendiri kan? Apa itu? Langit. Sebagai teman terbaikmu, sebagai mantan terindahmu, aku merasa kasihan melihatmu seperti ini. Ayolah langit, ikutlah bersamaku. Ayolah langit, ikutlah bersamaku. Ayo langit, ikutlah bersamaku. Ayo langit. Hai, mau kemana? Bersembunyi.
Siapa? Aku. Borokmu! Hei, kamu jangan main-main. Aku main-main. Kau pikir aku tidak punya borok? Borokmu itu lebih bau. Lebih bacin. Bikin mudah tahu. Hei, aku tidak mengenal. Tidak. Kamu jangan main-main. Sikit-sikit habis sibuk kalau kamu kurang ajar. Aku kurang ajar. Kau pikir kau tidak kurang ajar? Saat menginginkan uang yang bukan hakmu. Pikirmu kau normal. Saat berhasrat membunuh temanmu sendiri. Pikirmu kau punya adab. Saat bernafsu menginginkan istri temanmu. Shut up. Berani-beraninya kamu duduk senjata. Seolah-olah kamu tahu yang bagus. Apa yang mau? Kamu terkejut. Mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Kamu itu memang rendah. Matamu menyala. Aku bukan kuat. Yang lapar. Kamu cemburu. Melihat teman-temanmu nampak bahagia. Bukan cemburu ya? Kamu sakit hati. Sehingga kau berhasrat membunuhnya. Untung saja kau tidak dihabisi warga saat itu. Hei, semua yang kamu katakan tidak benar. Ya, benar. Kau sakit hati. Look, apa yang kau mau? Yang aku mau. Bagaimana kalau aku menginginkan tubuh istri temanmu? Tubuhnya montar, oleh. Berkata-kata, suaranya merdu di telinga. Bagaimana? Aku menginginkannya, iya. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Aku menginginkannya. Kau selalu begitu. Mengeluh, mengumpat, marah seperti setan. Lalu kau bersembunyi. Kamu tidak melihat dirimu sendiri. Apa? Kamu dah ikut bicara. Hei, kau dengar? Aku tidak mengganggu. Jangan coba-coba mengomentari. Satu bang, semua pengalaman hidup
Kau tak perlu kejam. Duduklah di sini di sebelahku. Aku akan menceritakan sesuatu kepadamu. Ayo. Sini, Kak. Apa sebenarnya yang kamu cari? Aku tidak tahu. Apa? Kakimu sudah melangkah tapi kamu tidak tahu arah kemana. Itulah kenapa aku tidak suka dengan kamu. Aku terpenjara dalam mimpi dan rasa bersalahmu antara jangkauan dan tak berdayaan. Kamu tahu, aku ini tidak kekal. Aku pasti akan mati. Seluruh hidupku akan dihabiskan di sini. Di suatu tempat yang sunyi, tanpa keindahan sama sekali. Hidup semakin lama semakin menakutkan. Semua orang menjadi ancaman buatku. Aku tahu. Aku tak berdaya menghadapi kenyataan hidup. Terlalu sakit. Terlalu pahit. Terlalu parah. Dan aku tidak punya harapan untuk kembali lagi. Itu kan pilihan bebas. Sebagaimana yang kamu lakukan selama ini. Kenapa aku dilahirkan sebagai pemberontak? Kenapa kamu dilahirkan pemberontak? Karena itulah hidupku menjadi rusak. Jiwaku menjadi liar. Seluruh pemikiranku tercium bagai bau kotoran yang menyengat. Membuat semua orang berbalik muka. Aku terjebak. Aku tidak bisa kemana-mana lagi untuk melanjutkan hidup. Siapa yang menjebakmu? Kamu. Kamu yang terjebak. Seharusnya aku tidak mendengar omongan. Kamu yang membuat aku merasa bersalah. Membuat aku harus mengejar langkah. Kenapa kamu hidup? Aku lelah. Aku putus asa. Aku tidak ingin kemana-mana lagi. Sudah. Jangan mengajakku berdebat tentang hidup. Kamu ingin hidup lagi? Tidak. Kamu ingin hidup sudah? Juga tidak. Lalu, buat apa kamu hidup? Aku tidak akan terjebak lagi. Siapa yang menjebakmu, Sampah? Kamu yang tidak berguna. Kamu yang tidak berguna. Kamu yang tidak berguna. Hendak kemana kalian? Mari kita tuntaskan perbincangan kita.
sepi. Dia bilang aku tidak berguna. Pecundang. Sampah. Sukses dan bahagia. Kurasa bukan itu akhir dari kembali yang aku inginkan. Iya, benar. Aku merindukan makna. Hidup yang bermakna. Iya, hidup yang bermakna. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, adanya berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia pada hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Nama Saudara Langit. Nama Saudara Langit meninggal dalam usia 30 tahun. Ditanya gimana Pak Langit? Ditanya tiba-tiba saja. Yang sabar ya Pak. Namanya nasib. Ini sekalian ngantar bos saya dan beliau juga bosnya Langit. Sebenarnya gimana sih ceritanya? Saya tidak tahu, Jo. Kalau malam itu malam terakhirnya. Malam itu dia sempat nelpon sampai larut malam. Kalau aku tanya, katanya besok mau berangkat pagi. Kok ini belum tidur? Kulit aja
besok saja, Dipus. Kalau Dipus sekarang, takutnya turun kesiangan. Memangnya kamu nggak ada firasat apa-apa sih? Langit bilang apa? Tidak bilang apa-apa, Jo. Ya, seperti biasanya, tiap minggu dia nelpon, lalu video call dengan anaknya. Cuma kemarin dia sudah dapat tiket bis pulang. Lalu aku tanya, kok tiba-tiba pengen pulang? Ada apa? Kangen mama. Pengen nyekar ke kuburannya. Pengen pegang aneh. Tiba-tiba dia nangis sama ibunya. Kalau aku bilang nangis, siangnya aku akan pergi ke pasar beli bunga untuk nyekar. Sepulang dari pasar, tiba-tiba kabur sama langit. Kecelakaan di tol. Bisa ditumpangi lagi kecelakaan di tol. Aku menghubungi HP-nya nggak nyambung-nyambung. Sampai akhirnya 3 hari yang lalu sebuah ambulan datang. Iya, Sri. Ya sudah. Kamu yang sabar dan tabah ya. Semoga langit husnul khotimah. Amin. Sri, kami turut berduka cita ya Sri. Kami juga kaget waktu dapat kabar Langit kecelakaan di tol. Langit itu orang baik. Dia memang sempat pamitan sama saya. Dia bilang mau pulang sebentar untuk nyekar di makam ibunya. Mana sih? Itu langit memang sempat pamit ke kami. Ya biasa sambil ngebon. Langit, punya jam berapa toh? Kalau dihitung-hitung ya banyak, Sri. Jo, udah, Iya kok. Sri. Soal itu tidak usah kamu pikirkan. Ya, saya anggap langit tidak punya hutang sama saya. Ya, Sri. Ini kami ada sumbangan duka cita buat kamu sama anakmu. Ya, Sri. Ini tidak banyak, Sri. Tapi terima saja. Ini adalah tanda kehilangan kami atas kepergian langit. Ya. Terima Sri. Terima kasih kok. Terima kasih Jo. Ya, sama-sama Sri. Terus terang, Sri. Keberanian dan ketekunan langit dalam melakukan tugas yang saya berikan, itu sudah pengorbanan yang sangat besar. Bergelantungan di ketinggian, dengan risiko yang tinggi, tidak semua orang mau loh, Sri. Tapi langit mampu. Dan saya tahu betul, dia bekerja keras untuk itu. Sekarang malah saya yang merasa kehilangan. Karena saya pasti akan sulit untuk mencari orang yang seperti langit, yang sanggup mengerjakan pekerjaan itu. Halo, Marjo. Terima kasih sudah datang kemari. Iya, Sri. Sama Sri. Sama-sama, Sri. Maaf kalau aku punya salah. Ya, tidak ada, Tidak ada Sri. salah. Ya. Ayo dulu, monggo, mari. Ambil ibu Pak Yai. Terima kasih lagi, Pak. Kita Pak ya. Oh, Pak Yai, itu tunggu loh. Monggo-monggo Sri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, wabil khusus Ibu Sri beserta keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai acara tahlil 3 hari meninggalnya saudara langit. Semoga semua amal ibadahnya diterima dan semua dosa-dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Biridha'illahi ta'ala al-Fatihah. Ahlu dzikri fa'lam annahu La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.